杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Pig. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, sekelompok orang yang terdiri dari beberapa orang tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat kedua junior itu berdebat. Seolah-olah mereka merasa perjalanan ini tidak lagi membosankan. Sekte Tianxiu sangat jauh dari tujuannya ke kota Fuyun. Bahkan dengan kekuatan Changyan dan lainnya, masih membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan perjalanan. Dan mereka masih terbang dengan kecepatan penuh. Untungnya, masih banyak waktu sebelum bunga ajaib 1000 tahun mekar, sehingga Changyan dan yang lainnya tampak relatif tenang. Saat mereka berhenti, Yang Ke juga melihat luas dan kayanya benua Tongsuan di sepanjang jalan. Di benua ini ada kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak kekuatan yang musnah setiap hari. Tetapi kekuatan besar dan kecil ini semuanya ada, seperti rebung yang tumbuh setelah hujan. Setelah satu tanaman dipotong, tanaman lainnya akan bertunas. Selain itu, di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok orang kuat di alam transenden menuju kota Fuyun. Tanpa kecuali, orang-orang kuat di alam transenden ini ditemani oleh seorang alkemis. Saat mereka bertemu satu sama lain, mereka sangat waspada dan saling menghindari. Namun seiring berjalannya waktu, saat mereka semakin dekat ke kota awan terapung, bau mesiu di udara menjadi lebih kuat. Changyan dan yang lainnya selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, selalu memperhatikan untuk melindungi keselamatan Yang Ke, Tuan Du, dan lainnya. 20 hari kemudian, Yang Ke dan yang lainnya menyaksikan pertempuran antara orang-orang berkuasa di alam transenden. Jumlah kedua pihak hampir sama, dan kekuatan mereka juga serupa. Masing-masing menggunakan seni bela diri dan harta rahasia, dan momentumnya sangat mencengangkan. Namun tidak ada yang melihat hasil pertempuran tersebut. Tapi Changyan dan yang lainnya tidak akan ikut campur dalam perselisihan orang lain sesuka hati. Jadi mereka memimpin Yang Ke dan yang lainnya melewati medan perang. Setelah menyaksikan pertempuran pertama, pertempuran antara orang-orang kuat di alam transenden tampaknya menjadi lebih sering terjadi, hampir setiap hari. Jejak pertempuran yang sedang berlangsung atau setelah pertempuran dapat dilihat di tempat-tempat di sepanjang jalan. Menurut Changyan, inilah orang-orang kuat yang bergegas ke kota awan terapung dan mereka mulai bersaing untuk menyingkirkan calon lawan. Kepala Yang Ke sangat menakjubkan, dan dia semakin memahami kekuatan bunga iblis 1000 tahun. Melawan orang kuat tingkat kedua dan ketiga alam transenden. Namun yang membuat Yang Ke bingung adalah hal ini hampir mempengaruhi kekuatan 3 klan utama, manusia, iblis, dan monster. Namun belum ada seorang pun yang telah mencapai alam suci setelah menanyakan keraguan ini. Changyan tersenyum dan berkata, "Anda tidak akan ikut campur ketika Anda memasuki alam suci. Ini juga merupakan aturan tidak tertulis. Bunga iblis 1000 tahun hanya diperlukan ketika Anda dipromosikan dari transenden alam ke alam suci. Apakah itu manusia atau monster, atau iblis? Jika Anda menginginkan bunga iblis 1000 tahun, Anda hanya bisa mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkannya. Ini salah satu alasannya." Tuan Du mengambil alih. "Ada juga alasan lain." "Oh, saya ingin mendengar detailnya." Changyan tampak sedikit terkejut, dan dia jelas tidak mengetahui alasan yang lebih dalam. Yang Ke dan Mina sangat menantikannya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian,
karena rahasia seperti itu sangat menggoda bagi anak muda seperti mereka. Bunga setan 1000 tahun sepertinya bukan produk dari benua Tongsuan. Wajah cantik Fei Yu berubah dan dia berkata dengan kaget, "Mungkinkah itu datang dari langit berbintang?" "Ya, konon seperti ini." Duan mengangguk sedikit. "Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, sebuah benih jatuh dari langit berbintang ke tebing Wangtian, dan kemudian sebuah tanaman yang belum pernah dilihat dunia tumbuh di sana. Ribuan tahun kemudian dia mekar sekali dan secara tidak sengaja diperoleh oleh seseorang. Baru pada saat itulah dunia mengetahui efek magisnya. Kemudian 3 ras manusia, iblis, dan monster menjadi bersemangat untuk memperebutkan bunga ajaib berumur 1000 tahun, sehingga menjadi populer. Pada milenium kedua, seorang pria kuat dari alam suci turun tangan, dan setelah pertempuran besar, seorang pria kuat dari ras manusia akhirnya naik ke tebing Wangtuyan. Tapi yang mengejutkan adalah bunga ajaib berumur 1000 tahun yang seharusnya mekar layu dalam sekejap. Mengapa ini? Semua orang tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi aneh. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi mulai sekarang, tak seorang pun yang telah mencapai alam suci akan ikut campur dalam perselisihan mengenai bunga iblis milenium. Begitu napas alam suci yang kuat terungkap, bunga iblis milenium tidak akan mekar. Jadi sekarang yang pergi ke puncak Wangtian pada dasarnya alam transenden. Tuan Du menjelaskan kepada semua orang. Aneh sekali, seru Ricky. Produk di langit berbintang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Tuan Du menggelengkan kepalanya perlahan. Tuan Du, apakah ada orang yang benar-benar pergi jauh ke langit berbintang? Zhang Yan bertanya dengan cemberut. Meskipun saya telah mendengar banyak informasi tentang langit berbintang, sepertinya tidak ada yang bisa memastikan dunia seperti apa itu, langit berbintang. Saya tidak tahu. Tuan Du tersenyum tipis. Menurut klan iblis, dewa iblis besar yang tak tertandingi di masa lalu telah berhasil melarikan diri ke langit berbintang. Ada juga rumor seperti itu di antara ras manusia dan ras monster, dan ras iblis, tapi kebenarannya tidak ada yang mengetahuinya. Mata Yangke berkedip dan dia tidak menyela. Meskipun dia tahu bahwa dewa iblis besar tidak melarikan diri ke langit berbintang, tapi sudah mati. Lebih baik tidak mengatakan ini. Tampaknya ada kebencian antara ras manusia, monster, dan iblis, dan tidak ada yang mau melibatkan 2 ras lainnya, dan mereka hanya akan senang jika mereka semua bisa memusnahkan 2 ras lainnya. Meskipun Sekte Tianxiu, Penatua Du, dan yang lainnya sangat baik terhadap Yangke, tetapi jika mereka mengetahui bahwa dia terkait dengan klan iblis kuno, mereka mungkin membujuknya untuk merancang rencana untuk memusnahkan klan iblis kuno. Dan Yangke tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Selama berada di kastil iblis, dia dirawat oleh Li Rong, Han Fei, dan lainnya, dan dia merasa klan iblis kuno juga sangat baik. Setelah mengobrol sebentar, semuanya beristirahat. Di tengah malam, hanya ada api unggun samar yang menari-nari di hutan belantara. Mina diam-diam menarik pakaian Yangke, sehingga Yangke membuka matanya dan menatapnya dengan curiga. "Ikut saya," kata Mina lembut, merunduk dan berjalan menuju kegelapan. Yangke berdiri dan mengikutinya dengan santai. Setelah berjalan beberapa ratus kaki dan sampai di kaki pohon besar, Mina duduk bersandar di batang pohon, menepuk tempat di sebelahnya, dan memberi isyarat agar Yangke juga duduk. "Ada apa?" Yangke bertanya dengan kaget. "Bukan apa-apa, saya hanya ingin ngobrol dengan Anda. Jika berbicara di sana, itu hanya akan mengganggu mereka." Mina tersenyum manis. "Apa yang ingin Anda bicarakan?" Yangke dengan santai mengambil sehelai rumput dan melingkarkannya di ujung jarinya.
Mari kita ngobrol dengan santai. Mina meratakan kakinya, merenggangkan tubuhnya dan perlahan menjadi rileks. Dia berbalik dan bertanya, "Dari siapa Anda mempelajari keterampilan alkimia ini?" "Jika saya bilang saya otodidak, apakah Anda percaya?" Yangke tersenyum. Mina mengurutkan bibirnya, jelas tidak mempercayai apa yang dia katakan. "Kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan." Yangke mengangkat bahu. Tuan Du berkata bahwa pasti ada seorang alkemis top di belakang Anda yang bisa mengajari Anda, dan itu adalah seorang alkemis yang jauh lebih kuat dari dia. Itu benar. Yangke sedikit mengangguk. Bagaimanapun resep aslinya untuk alkimia, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Besar. Keterampilan alkimianya bisa dikatakan otodidak, atau bisa dikatakan warisan dari Dewa Iblis Besar. Memang ada orang seperti itu. Tuan Du sangat ingin bertemu dengannya. Wajah Mina kaget saat mendengarnya. Tapi Tuan Du juga tahu kalau orang seperti ini tidak akan muncul dengan mudah, apalagi bertemu orang luar dengan mudah. Mendengar itu, Yangke tertawa datar. Jelas, Yangke dapat memahami bahwa Tuan Du ingin bertemu dengan Tuan yang tidak beralasan itu. Diperkirakan level alkimia miliknya telah mencapai hambatan, dan dia ingin belajar beberapa pengalaman dari orang lain untuk melihat apakah dia dapat menembus ke level berikutnya dalam hidupnya. Kali ini, dia pergi ke kota terapung untuk tujuan yang sama. Lagi pula akan ada banyak alkemis terkemuka yang berkumpul di sana. Jika ada kesempatan, bisakah Anda memperkenalkan saya dengan Tuan Anda? Mina memandang Yangke dengan penuh harap. Yangke terdiam untuk waktu yang lama karena persyaratan ini. Dia tidak bisa menyetujuinya. Kenapa Anda tidak bicara? Melihat diamnya, Mina mengira permintaannya terlalu berlebihan, dan dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. "Yah, orang yang mengajari saya alkimia sudah mati." "Hah?" Mina mau tidak mau menutup mulutnya dan dengan cepat meminta maaf. "Maaf, saya tidak tahu." "Tidak masalah." Yangke menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ekspresi kedua orang itu tiba-tiba berubah, dan mereka melihat ke depan dengan penuh perhatian. Di depan mereka, energi kesadaran yang kuat dengan cepat mendekat. Dalam sekejap, mata mereka sampai di atas kepala Yangke dan Mina, sehingga Mina merasa seperti sedang menghadapi musuh. Kemudian, berbagai harta rahasia buru-buru dikobarkan untuk melindungi seluruh tubuh. Bagaimanapun, dia hanya punya sedikit pengalaman bertarung, tapi reaksinya cukup cepat, dan dia mampu melindungi dirinya sendiri bahkan saat terburu-buru. Yangke meliriknya dengan aneh, ekspresinya acuh tak acuh, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia melihat ke dalam kehampaan. Dia merasa kekuatan kesadaran spiritual ini agak aneh, dan sepertinya berbeda dari serangan kesadaran spiritual biasa yang dilepaskan. Tepat ketika mereka memikirkan hal ini, energi kesadaran benar-benar mengelilingi Yangke dan Mina beberapa kali. Dan saat berikutnya, energi itu mengalir ke lautan kesadaran Yangke dan menghilang. "Yangke!" Wajah Mina menjadi pucat dan dia berteriak dengan cepat karena mata Yangke kusam dan dia duduk di tempat. Segera pergerakan di sini menarik orang-orang yang jaraknya ratusan kaki. Changyan segera tiba dan bertanya dengan suara yang dalam. "Apa yang terjadi?" Pada saat itu, dia juga merasakan ledakan kekuatan spiritual. Dia segera bergegas setelah mendengar panggilan Mina, tetapi tidak menemukan apapun. Mina panik dan segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kesadaran ini ingin merebut tubuhnya. Ekspresi Ricky berubah dan dia sangat menyadari kebenaran masalah ini. Jadi pasti ada orang kuat yang meninggal di dekatnya dan jiwanya keluar dari tubuhnya. Secara kebetulan, dia bertemu Yangke dan mencoba merebut tubuh Yangke untuk digunakan sendiri.
merebut tubuhnya. Feiyu merujutkan bibirnya dan tersenyum manis. Kalau begitu, jangan khawatir. Chang Yan tidak bisa menahan diri untuk bersantai dan sedikit mengangguk. Bahkan Ricky dan Fei Jian mulai tertawa terbahak-bahak. Kenapa Anda tidak khawatir sama sekali? Mina sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia juga tahu bagaimana rasanya tubuh seseorang diambil dan apa konsekuensinya setelah dibawa pergi. Bukan hanya 4 orang kuat dari sekte Tianxiu yang tidak khawatir, tetapi mereka semua menunjukkan senyuman sombong yang tidak bisa dipahami Mina. Tuan Du tersenyum tipis dan berkata, "Mina, sabar saja." "Tuan Du, mereka..." Mina mengetakkan kakinya. Tubuh teman kecil yang tidak akan diambil darinya. Apakah Anda lupa apa yang dia miliki? Tuan Du memandang Mina dengan penuh arti. Mina berpikir sejenak dan tiba-tiba matanya berbinar. Ngomong-ngomong, bajingan ini memiliki api kesadaran spiritual. Tuan Du mengangguk sedikit. Selama jiwa orang kuat yang telah masuki alam suci tidak datang untuk merebut tubuh, teman kecil yang dapat mengatasinya. Jadi kita tunggu saja. Laki-laki ini sungguh sial. Dia tidak bisa memilih siapapun, tapi dia sebenarnya memilih keponakan saya. Kalau itu saya akan memilih gadis kecil seperti Anda dengan kulit tipis dan daging lembut. Ricky tersenyum jorok. Mendengar itu, Mina melototinya dengan tajam. Anda tidak sopan. Hei, saya masih sangat muda ya. Ricky tiba-tiba menjadi tidak senang. Di lautan kesadaran, Yang Ke memiliki senyuman yang tak bisa dijelaskan di bibirnya. Melihat pancaran energi jiwa yang menjadi tak berdaya setelah menerobos masuk, awalnya orang ini ingin melahap jiwa Yang Ke dan merebut tubuh fisik Yang Ke. Tetapi begitu dia masuki lautan kesadaran yang membara ini, orang ini menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya dia telah melangkah ke gerbang neraka. Sekarang lautan api yang membara dan nafas yang membara di mengelilinginya, sehingga membuatnya menjerit kesakitan. Jiwanya tidak tahan dengan rasa terbakar seperti itu dan rasa sakit di jiwanya membuatnya semakin menderita. Jika Anda tidak ingin mati, tunjukkan saja jiwa dan tubuh roh Anda. Yang Ke tampak acuh tak acuh. Segera sinar energi jiwa bergetar sedikit, kemudian sosok yang jelas muncul di depan Yang Ke dengan ekspresi ganas dan menyakitkan. Melihat Yang Ke dengan ketakutan dan ngeri, pria ini sepertinya baru berusia 50-an atau 60-an. Tetapi dia memiliki kekuatan jiwa yang melampaui tingkat kedua alam transenden. Anda sangat tidak beruntung. Yang Ke menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sinis di wajahnya. Merasakan bermusuhannya, pria itu menahan rasa sakit dan memaksakan senyum. Adik, ini salah paham. Segalanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Oh, benarkah? Yang Ke menyeringai dan gelombang api bergulung di lautan kesadaran menjadi semakin panas. Tolong, izinkan saya menjelaskannya. Pria itu berteriak. Yang Ke menutup telinga karena pria ini ingin mengambil tubuhnya sendiri. Tentu saja dia juga tidak sopan. Segera lautan kesadaran bergejolak dan api kesadaran yang membara memaksa jiwa lawan, mencoba membakarnya dalam satu gerakan. Tunggu, tolong biarkan saya hidup dan saya bisa memberitahu Anda sebuah rahasia. Saya tidak terlalu tertarik. Yang Ke menggelengkan kepalanya, wajahnya kejam. Ini tentang hidup dan keselamatan Anda. Teriak pria itu. Yang Ke menyipitkan matanya dan lautan kesadaran yang bergejolak perlahan mereda. Menatapnya dalam-dalam untuk beberapa saat dan dia berkata, jika Anda hanya menunda waktu atau berbohong kepada saya, maka saya tidak akan membunuh Anda. Saya hanya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Tidak, tidak.
Melihat Yangke tidak terus membunuh, pria itu merasa lega dan berkata dengan cepat, "Anda juga akan pergi ke kota awan terapung, kan?" "Terus?" tanya Yangke dengan dingin. "Kalau begitu, sebaiknya Anda berbalik ke sini dan kembali. Ada sekelompok orang kuat di depan Anda yang berspesialisasi dalam berburu orang yang pergi ke kota Fuyun. Beberapa kelompok orang sudah menderita saat akan pergi ke kota Fuyun, tapi sekarang mereka semua mati. Sekarang hanya jiwa saya yang lolos," kata pria itu di lautan kesadaran Yangke. "Ada berapa banyak dari mereka?" tanya Yangke dengan dingin. "Sekitar selusin dari mereka. Banyak dari mereka adalah orang kuat di alam transenden tingkat ketiga, dan mereka semua adalah orang-orang yang sangat kejam." "Ada beberapa orang?" Yangke bergumam. "Itu benar. Adikku, Anda harus tahu, saya telah mengatakan yang sebenarnya." Pria itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Ketika dia bertanya, tatapan yang sangat waspada muncul di matanya. Seolah-olah Yangke akan mengambil tindakan, jadi dia akan memaksa Yangke untuk mengambil punggungnya dengan cara apapun. Tampilan yang sedikit memperingatkan dan mengancam ini sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Dia percaya bahwa Yangke yang lebih rendah dari dirinya pasti tidak akan memaksa orang lain untuk melakukan apapun. Namun Yangke justru tersenyum sedikit dan menatapnya, sehingga jantung pria itu tiba-tiba berdebar kencang. Wajahnya tampak garang, dan ketika dia hendak mengambil tindakan, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kehampaan. Diam-diam jiwa pria ini disucikan. Setelah menyerap energi menjadi esensi, Yangke perlahan membuka matanya, dan apa yang dia lihat adalah sepasang mata yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Anak ini bangun!" Ricky bertepuk tangan dan tertawa. "Orang itu sungguh sial. Apakah Anda baik-baik saja?" Fayu bertanya dan prihatin. "Tidak apa-apa, tapi sepertinya kita dalam masalah." Yangke menggelengkan kepalanya dan menceritakan informasi yang baru saja dia pelajari. "Lebih dari selusin?" Chang Yan mengangkat alisnya. "Ada cukup banyak." "Ya, jika kita tidak memiliki informasi ini dan bergegas masuk dan tertangkap basah oleh mereka, itu mungkin akan sangat merepotkan." Fayu mengangguk sedikit. "Kalau begitu, haruskah kita mengambil jalan memutar?" Nina bertanya dengan lembut. "Kenapa kita perlu mengambil jalan memutar?" Ricky tertawa aneh. "Kalau begitu, ayo kita pergi seperti ini. Setelah istirahat sebentar, kita lanjutkan perjalanan selama mereka tidak datang untuk memprovokasi kita. Jika mereka berani menyerang kita." Aura Chang Yan tiba-tiba berubah, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam seperti pedang yang sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya seperti bongkahan batu es, memancarkan perasaan yang sangat dingin, seolah-olah merasa bebas dan tak kenal takut. Bahkan sepertinya dia menantikannya. Hal yang sama berlaku untuk Ricky dan Fejian, bahkan Feiyu yang merupakan seorang wanita tidak terkecuali. Mata Yangke berbinar dan dia diam-diam merasa bahwa keempat paman dan bibi kurunya dari sekte Tianxiu ini memang sekelompok militan radikal. Di punggung bukit terpencil yang sunyi, sekelompok orang berjalan dengan santai. Chang Yan memimpin, Ricky dan Feiyu menjaga di belakang. Yangke, Mina, dan Dulo diapit di tengah. Kecuali Mina, semua orang tampak tenang, seolah-olah mereka tidak takut bahwa mereka akan menghadapi bahaya. Saat mereka berjalan, Yangke tampak galak. Dia tiba-tiba menemukan bahwa panah terbang itu telah menghilang tanpa mengetahui kapan. Diam-diam master tingkat ketiga alam transenden ini menghilang dari pandangan semua orang, dan bahkan Yangke pun tidak menyadarinya. Pada saat ini angin malam bertiup, pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya bergoyang dan terdengar suara gemericik dari kededaunan lebat. Dalam kegelapan sepertinya ada sosok hantu yang muncul yang membuat wajah cantik Mina menjadi pucat karena ketakutan.
Dan dia tanpa sadar mendekat ke Yang Ke, meringkuk di dekatnya, mencari rasa aman, sambil melihat sekeliling dengan sepasang mata indah dengan ngeri. Yang Ke dengan lembut meremas tangannya, dan Mina menjadi sangat rileks. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan sisi Yang Ke. Sudut mulut Changyan terangkat halus, tampak menikmati situasi yang mengasihkan. Ricky dan Fei Yu yang mengikuti tim mencibir lagi dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, tampak bersemangat untuk mencoba. Bahkan Tuan Du yang merupakan seorang alkemis pun terlihat kalem. Dia jelas percaya pada kekuatan 4 orang dari sekte Tianxiu. Tiba-tiba ledakan tawa aneh datang dari sekeliling, seperti hantu menakutkan dan gerah. Pada saat ini angin malam yang bertiup tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Tak lama kemudian, tawa beberapa orang terdengar di telinga semua orang, mencoba mengganggu pikiran semua orang. Namun semua orang dari sekte Tianxiu tetap tenang, bergerak maju dengan santai. Setelah setengah jam, tawa gerak itu perlahan mereda. Pihak lain juga sepertinya menyadari bahwa melakukan hal itu tidak akan membuat Changyan dan yang lainnya panik, dan secara bertahap menyingkirkan trik membosankan ini. Menyembunyikan kepala mereka tetapi menunjukkan ekor mereka. Mereka ada sekelompok orang pengecut. Changyan bergumam, tidak puas. Dia pikir akan ada pertempuran besar ketika dia masuk ke sini, sehingga darahnya mendidih. Tetapi pihak lain tidak punya niat segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berpura-pura menjadi hantu yang menggodanya tidak ada habisnya. Dan hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Ricky, pergi dan lihat, perintah Changyan. Ricky tertawa jahat dan tubuh kecilnya tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan. Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar jeritan melengking di dalam hutan, sehingga membuat bulu kuduk Nina berdiri. Namun ceritanya sangat singkat dan terlihat jelas bahwa dia terbunuh bahkan tanpa sempat bereaksi. Saat berikutnya, teriakan serupa datang dari arah lain. Mata Yang Ke berbinar, dia yakin jarak antara kedua jeritan ini tidaklah beberapa ratus kaki. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa secara akurat menemukan tempat persembunyian kedua orang ini dan membunuh mereka dengan satu serangan yang menunjukkan kekuatan Ricky luar biasa. Ricky kembali dengan tenang. Dia mengangkat bahu ke arah Changyan dan berkata, "Dua bajingan tingkat pertama alam transenden tidak cukup bagi saya untuk menyumbat gigi saya." Saat dia berbicara, dia menjerat bibirnya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Namun Mina yang mendengar ini, dia membuka matanya dan langsung pingsan. "Gadis kecil ini terlalu pemalu." Ricky terdiam. Yang Ke menggelengkan kepalanya memegang Mina di bahunya. Fei Yu tiba-tiba tersenyum genit. "Dia pasti mengira Anda mengkanibal orang." Wajah Ricky menjadi gelap dan kemudian dia menyadari bahwa apa yang baru saja dia katakan tidak jelas. Dia ingin membela diri tetapi dia tidak memiliki siapapun untuk membela diri dan dia sangat kesal. Tapi tim ini terus bergerak maju. Sepertinya karena Ricky baru saja membunuh 2 orang membuat pihak lain semakin waspada. Jadi selama 2 jam berturut-turut tidak ada yang aneh di sekitarnya. Hanya saja Yang Ke masih sangat menyadari bahwa ada permusuhan samar-samar yang beredar. Setelah semua orang rileks, pihak lain pasti akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Changyan sudah tidak sabar menunggu. Dia tiba-tiba berhenti melihat sekeliling dengan dingin dan berteriak, "Karena Anda ingin membunuh orang untuk merebut harta, mengapa tidak keluar dan berkelahi? Apakah Anda harus pergi dari sini setelah bersembunyi seperti ini?" Ada keheningan di sekitar dan tidak ada jawaban. Changyan menggelengkan kepalanya perlahan, terlihat sangat kecewa. Dengan gerakan tangannya, pedang panjang terbang keluar dan ditusukkan secara diagonal beberapa meter jauhnya. Mata Yang Ke menyipit dan dia langsung mengenali pedang panjang ini sebagai harta rahasia yang diperoleh Changyan dan Fei Yu di gua hari itu. Ini adalah harta rahasia tingkat suci. Sejujurnya, saya belum punya waktu untuk memperbaikinya, jadi bunuh saya. Dan harta rahasia ini akan menjadi milik Anda.
Bagaimanapun harta rahasia tingkat Sen jarang ada, kata Changyan ringan. Saya juga punya. Fei Yu dengan santai membuang harta sucinya, seolah-olah dia takut dunia tidak akan kacau balau. Merasakan dua harta rahasia tingkat suci yang belum dimurnikan dan ditempatkan berdampingan dalam sekejap. Kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya menggigit kedua harta rahasia ini seperti lintah. Yang sepertinya mendengar nafas berat dan serakah datang dari sekelilingnya. Hei, kapan kalian berdua mendapatkan harta suci itu? Mata Ricky membelalak iri. Kenapa saya tidak tahu? Beberapa bulan. Fei Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menatap Yang dan berkata, saya mendapatkannya dalam perjalanan pulang dari menjemput keponakan saya. Ini tidak adil, kenapa saya tidak mendapat bagiannya? Teriak Ricky. Hanya ada 2 bagian. Fei Yu dan saya membagi satu bagian satu sama lain. Tapi ngomong-ngomong, ada juga bagian tingkat spiritual berkualitas tinggi di tempat Fei Yu. Berikan pada saya, ayo berikan pada saya. Ricky segera mengulurkan tangannya pada Fei Yu. Bagaimana dengan panah terbangnya? Fei Yu mengerutkan kening dan terlihat sedikit malu. Anda tidak peduli apakah dia hidup atau hidup, selama dia punya busur. Oke, siapapun di antara kalian yang membunuh lebih banyak akan mendapatkan harta rahasia ini. Fei Yu tersenyum tipis. Ricky mengelus telapak tangannya dan berkata, ide yang bagus, saya sudah membunuh 2 dari mereka. Pada saat ini sosok-sosok tiba-tiba muncul dari segala arah. Secepat guntur dan kilat semuanya berlari menuju 2 harta rahasia tingkat suci. Beberapa orang membuat keributan di sini dan pihak lain jelas tidak bisa menahannya. Jelas mereka juga berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, secercah cahaya melintas di mata Changyan dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Masing-masing sosok itu memancarkan aura tirani dari alam yang luar biasa. Mereka sangat cepat dalam sekejap mata. Mereka tiba di depan 2 harta suci. Kemudian tangan besar yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan meraih harta rahasia itu. Segera gumpalan suara yang menembus udara tiba-tiba terdengar, dan dari sudut mata Yangke, dia melihat seberkas cahaya keemasan melintas di langit malam. Sehingga darah memercik dan para prajurit yang bergegas menuju harta suci, mereka terbang terlentang di bawah kekuatan besar. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan terbuka di setiap tubuh, dan dagingnya langsung ditembus. Dan lubang-lubang itu tanpa kecuali semuanya terletak di jantung. Di udara, para prajurit itu kehilangan vitalitasnya, dan mereka dibunuh dengan satu pukulan. Mereka bahkan belum mengetahui dari mana serangan tajam dan tepat itu berasal. Ekspresi Ricky berubah, dan dia bergegas ke sana sambil berteriak. Fei Jian, Anda adalah pria yang teduh. Jika Anda memiliki kemampuan menyerang dengan pedang, apa gunanya melukai seseorang dengan panah tersembunyi? Jelas dia bisa membunuh dengan anak panah terbang tanpa musuh dapat merespon. Bagaimanapun, anak panah ini berisi energi penghancur yang ditembakkan dari sudut yang paling mustahil sehingga dapat membunuh musuh sebelum mereka sempat bereaksi. Yang menggunakan kesadarannya dan mengikuti arah sumber panah, mencoba menemukan lokasi tersembunyi dari panah tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia segera menyadari betapa kuatnya paman bergigi tegar ini. Dari awal hingga akhir pertempuran hanya butuh 10 nafas waktu. Setelah Ricky bergegas dan membunuh musuh dengan seluruh kekuatannya, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi kembali. Dan hanya bau darah yang menyengat di hidung semua orang. Sekarang terdengar suara perburuan dengan pakaian dan hanya ada 2 atau 3 musuh yang bersembunyi di kegelapan yang segera mundur. Jelas, mereka juga tahu bahwa orang-orang dari sekte Tianxiu berada di luar kemampuan mereka untuk menanganinya. Jika hanya 2 orang yang mengambil tindakan, mereka bisa dibunuh tanpa meninggalkan jejak.
Tapi jika 4 orang mengambil tindakan, akibatnya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, gumpalan kekuatan besar kesadaran spiritual terus terkumpul di pikiran Yangke. Yangke membenamkan dirinya dalam pikirannya dan melakukan sedikit penyelidikan. Kemudian dia menemukan bahwa musuh-musuh yang mati ini pada dasarnya adalah pejuang di alam transenden tingkat 1 atau 2, dan tidak ada keberadaan transenden tingkat ketiga. Sangat disayangkan bahwa seseorang yang telah mencapai alam transenden tingkat ketiga dan seharusnya sudah memiliki beberapa wawasan tentang cara menerobos ke alam suci. Dan Yangke juga membutuhkan ini. Meskipun pemahamannya saat ini tentang jalan surga dan seni bela diri, serta kondisi mental kultivasinya, tidak akan mengalami hambatan apapun sebelum dia dapat menerobos ke alam suci. Tapi bagaimana cara menerobos ke alam suci? Dia belum memahami kuncinya. Meskipun di kastil Dewa Iblis, dia telah membunuh Cucian, orang kuat yang telah masuki alam suci tingkat kedua, dan memperoleh wawasannya. Pemahaman Yangke tentang alam suci masih sangat dangkal. Yangke membutuhkan sejumlah besar jiwa yang kuat untuk mendapatkan jalan yang ingin diambilnya dari wawasan dan pengalaman mereka. Chang Yan dan Fei Yu telah mengambil kembali harta rahasia itu. Bodoh sekali, bagaimana mungkin saya tidak memurnikan harta suci itu? Chang Yan mencibir dan memasukkan harta rahasia itu ke dalam tubuhnya. Ricky kembali dengan sedih, merasa sangat cemburu dan menghela nafas berat. Fei Jian juga tampak seperti hantu, mengulurkan tangan besarnya ke arah Fei Yu dan berkata dengan gigi terbuka, "Berikan pada saya." Fei Yu tersenyum dan meletakkan harta spiritualnya bermutu tinggi yang dia peroleh sebelumnya di tangan Fei Jian. Dari awal hingga akhir, Ricky hanya membunuh 3 orang, sedangkan Fei Jian membunuh 5 atau 6 orang sekaligus dalam kontes ini. Niscaya Fei Jian pasti menang. Yangke menarik nafas dalam-dalam. Kali ini pertarungannya tampak mudah, tetapi dia juga tahu bahwa hanya orang kuat dari sekte Tianxiu yang dapat mencapai level ini. Mungkin tidak dia dapat menghadapinya dengan mudah, jika itu adalah alam transenden tingkat ketiga. Selain itu, kesenjangan kekuatan antara setiap tingkat alam transenden juga cukup jelas. Sebelum alam memasuki transenden, alam kenaikan abadi dibagi menjadi 9 tingkat, dan jarak antara setiap tingkat dan tingkat berikutnya cukup kecil. Namun alam transenden itu berbeda. Alam tingkat pertama, alam tingkat kedua, dan alam ke tingkat ketiga. Setiap kemajuan dapat menghasilkan lompatan peningkatan, dan kelompok musuh yang tersembunyi ini tidak menyadari kesenjangan kekuatan antara mereka. Dan orang-orang dari sekte Tianxiu, mereka tergoda oleh harta rahasia. Setelah pertempuran ini, jalan di depan tampaknya menjadi jauh lebih damai. Perkelahian di sepanjang jalan secara bertahap menjadi jarang. Orang-orang yang datang ke sini semua menatap bunga iblis milenium dan tidak ada yang mau pergi sebelum bunga ajaib mekar. Bagaimanapun semua orang tahu bahwa saat semua orang bertarung, yang lainnya akan mendapat keuntungan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.